Media pertahanan Turki melaporkan bahwa drone ANK pertama milik Indonesia sudah terlihat di Lanut Supadio, Kalimantan Barat. Para pencinta drone tempur pernah dengar nama ANK. Jangan salah, ini bukan nama burung hantu, apalagi nama mantan yang suka hilang tanpa kabar. ANK adalah salah satu drone paling canggih buatan Turki, tepatnya dari Turkish Aerospace Industries atau TAI. ANK ini masuk dalam kategori MALA, Medium Altitude Long Endurance. Kalau diterjemahkan bebas, artinya drone yang bisa terbang tinggi cukup lama. Jadi bayangkan, ketika kita naik pesawat komersial, biasanya di ketinggian 30.000 kaki, si ANK ini bisa nangkring di situ selama 30 jam. Bayangkan, 30 jam di udara tanpa capek, tanpa butuh kopi, dan tentu saja tanpa harus ngerumpi dulu sama temannya. Fungsinya pun tidak main-main. ANK dirancang untuk misi pengintaian, pengawasan, intelligence, sampai kombatan. Dengan daya angkut 350 kg, ia bisa bawa bom pintar atau rudal ringan. Jadi jangan dibayangkan ini drone kecil kayak yang dipakai untuk foto prewedding ya. Ini monster langit yang bisa beneran bikin lawan mikir 2 kali sebelum macem-macem. Nah, Indonesia ternyata kepincut. Tahun 2023, Kemenhan RI resmi memutuskan untuk membeli 12 unit ANK. Kontraknya diteken tanggal 3 Februari 2023. Lengkap dengan paket pelatihan, alih teknologi, simulator, hanggar, logistik, sampai garansi 24 bulan atau 600 jam terbang. Jadi bukan sekedar beli, tapi juga belajar bikin. Dan menariknya, PT Digantara Indonesia alias PTDI ikut dilibatkan. Jadi nanti separuh drone dirakit di Turki, separuh lagi dirakit di Bandung. Setengah di sana, setengah di sini, biar adil. Tapi inilah Indonesia. Dokumen sudah rapi, kontrak sudah siap, bahkan CEO TAI sudah ngumumin. Tapi pada awal 2025, ternyata kontrak itu belum efektif, alias belum benar-benar jalan. Kenapa? Karena menurut KASU, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono tinggal menunggu restu dari Kemenku. Jadi ceritanya mirip kayak kita sudah lamaran, sudah tunangan, tapi belum bisa akad nikah karena masih nunggu restu calon mertua. Akibatnya proses transfer teknologi dan segala macam persiapan jadi tertunda. PTDI pun hanya bisa menunggu. Tapi ternyata ada plot twist. Diam-diam Indonesia sudah menerima 1 unit ANK pertama. Media pertahanan Turki, Safun Mater, melaporkan kalau drone itu sudah nongkrong di Lanut Supadio, Kalimantan Barat. Jadi ibaratnya barang sudah di rumah, tapi kontraknya masih nyangkut di meja birokrasi. Dan jangan lupa, kontrak ini nilainya tidak kecil Bapak Ibu, sekitar 300 juta dolar AS. Jadi wajar kalau butuh restu penuh dari Kemenku. Tapi ya itu tadi, drone-nya sudah ada, prosesnya masih nunggu. Jadi situasinya agak unik, kayak kita sudah pesan makanan online, barangnya sudah diantar ke rumah, tapi di aplikasi statusnya masih dalam proses pembayaran. Sekarang mari kita bahas kenapa ANK ini jadi penting buat Indonesia. Kita tahu, perkembangan teknologi pertahanan di dunia sedang bergerak cepat. Hampir semua negara berlomba bikin drone tempur. Kenapa? Karena drone itu lebih murah operasionalnya dibanding pesawat tempur. Tidak butuh pilot manusia di kokpit, dan bisa dipakai untuk misi-misi yang beresiko tinggi tanpa harus mengorbankan nyawa prajurit. Bayangkan saja kalau biasanya kita harus kirim jet tempur F-16 dengan pilot, risikonya besar sekali. Tapi dengan drone seperti ANK, kita bisa melakukan pengintaian, serangan terbatas, sampai misi intelijen, semuanya dari jarak jauh. Pilotnya cukup duduk di ground control station, lengkap dengan joystick dan layar monitor, mirip main game simulator. Bedanya, kalau di game kita bisa respon setelah kalah. Kalau ini ya nyata, sekali salah bisa fatal. Indonesia butuh ini karena kondisi geografis kita sangat luas. Ribuan pulau, garis pantai panjang, dan wilayah udara yang harus diawasi. Bayangkan jaga perbatasan tanpa drone, itu ibarat jaga komplek perumahan tanpa CCTV. Capek, boros, dan rawan kebobolan. Dengan ANK, TNI AU bisa punya mata di langit, yang bisa terbang 30 jam non-stop. Artinya, drone ini bisa ngawasin Laut Natuna, perbatasan Papua, sampai jalur-jalur strategis lain. Dan jangan lupa,
Kalau dibutuhkan, dia bisa langsung bawa rudal atau bom pintar untuk menghantam target. Jadi, ini bukan sekedar mata-mata, tapi juga sekaligus tangan yang bisa menyentil lawan. Masalahnya, karena kontraknya belum efektif, proses transfer teknologi ke PTDI ikut tertunda. Padahal alih teknologi ini yang paling ditunggu. Bayangkan, kalau insinyur-insinyur kita bisa ikut merakit dan mengembangkan ANK, kedepannya Indonesia tidak hanya jadi pembeli, tapi juga bisa bikin sendiri. Ini peluang emas, supaya kita tidak terus-terusan bergantung pada luar negeri. Tapi ya itu tadi, semua masih menunggu restu dari Kemenkeu. Jadi situasinya agak mirip kayak kita udah beli laptop gaming mahal, udah ada di meja, tapi belum bisa dipakai, karena listriknya belum dinyalain. Efektif dulu, Bang. Hadirnya Anka di Indonesia tentu bukan sekadar urusan beli drone. Ini punya dampak yang lebih besar, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kenapa? Karena setiap langkah modernisasi alutsista Indonesia pasti dilihat tetangga. Coba bayangkan, Singapura punya armada F-15SG dan F-35 sedang antri. Malaysia punya Su-30 MKM. Vietnam punya Su-27 dan Su-30. Sementara Filipina mulai gandeng Amerika untuk sistem pertahanan baru. Kalau Indonesia tiba-tiba muncul dengan 12 drone Anka yang bisa terbang 30 jam non-stop, ya jelas bikin kaget. Negara tetangga mungkin akan berpikir begini, waduh, Indonesia sekarang bukan cuma punya jet tempur, tapi juga punya drone yang bisa ngawasin wilayah kami tanpa ketahuan. Nah loh, ini yang bikin peta kekuatan regional bisa berubah. Dan bukan cuma tetangga di ASEAN, tapi juga negara besar seperti Amerika, Tiongkok, bahkan Australia pasti ikut memperhatikan. Karena mereka tahu, drone seperti Anka bukan hanya alat pengintai, tapi juga instrumen geopolitik. Dengan Anka, Indonesia bisa lebih percaya diri dalam menjaga wilayah, apalagi kalau bicara soal Laut Natuna Utara yang sering jadi rebutan. Tapi ada sisi politik dalam negeri juga. Kita tahu, pembelian alutsista besar sering jadi perdebatan. Ada yang bilang, kenapa beli drone mahal? Lebih baik uangnya buat kebutuhan rakyat. Ada juga yang berargumen, kalau pertahanan kita lemah, justru rakyat yang pertama kena dampaknya. Jadi, ini seperti dua sisi mata uang. Satu sisi butuh ketahanan, sisi lain butuh kesejahteraan. Nah, disinilah pentingnya alih teknologi. Kalau Indonesia cuma jadi pembeli, ya habis beli selesai. Tapi kalau bisa bikin sendiri bersama PTDI, keuntungannya jangka panjang. Kita bisa kurangi impor, bisa bangun industri pertahanan, bahkan suatu saat bisa jadi eksportir drone. Bayangkan, kalau 10 tahun lagi kita bisa kirim drone buatan Bandung ke negara lain, wah, itu baru kebanggaan nasional. Sekarang posisinya Indonesia sudah nyicip 1 unit Anka yang ada di Lanut Supadio. Anggap saja ini seperti dapat tester makanan di supermarket gitulah. Tinggal tunggu kontraknya efektif, barulah kita benar-benar bisa menikmati paket lengkapnya. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.